Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang materi menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang kemarin yaitu membahas tentang struktur daripada teks deskripsi. Nah, yang ini lanjutannya menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, di dalam teks deskripsi, selain tersusun atas struktur pembentuknya, juga tercipta unsur kaidah kebahasaannya. Nah, di dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi, yang pertama ada kata konkret, yaitu kata yang acuannya mudah diserap panca indera. Contohnya kata meja. Nah, di dalam kata meja, orang sudah bisa memikirkan meja tersebut yaitu memiliki kaki sebagai penyangga. Jadi orang sudah bisa membayangkan bentuknya karena benda tersebut dapat dilihat oleh indera penglihatan. Jadi sudah bisa membayangkan. Nah, itu disebut dengan kata konkret. Nah, yang kedua, kata rujukan. Jadi kata rujukan ini yaitu merujuk pada kata lain yang sudah digunakan sebelumnya dan menunjukkan keterikatannya. Nah, kata rujukan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rujukan benda, kedua rujukan tempat, dan yang ketiga rujukan personal atau orang. Nah, ini Bapak jelaskan satu-satu. Yang pertama ada rujukan benda. Jadi rujukan benda ini merujuk kepada suatu bendanya. Umpamanya ada kata ini. Nah, ini meja umpamanya. Nah, jadi merujuk kepada meja dengan kata ini, itu tersebut. Nah, juga sama aja merujuk kepada suatu benda. Nah, yang kedua rujukan tempat. Umpamanya di sini, di mana di sini? Di sini di dalam kelas. Di sini di ruang kelas. Nah, di situ di mana? Umpamanya di sana, di pasar umpamanya. Nah, jadi merujuk kepada suatu tempat. Yang ketiga rujukan personal atau orang. Umpamanya dia, siapa dianya itu? Ia, mereka, dan beliau, seperti itu. Jadi merujuk kepada orangnya. Nah, itu disebut dengan kata rujukan. Nah, di sini ada contoh tentang merujuk kepada suatu benda. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna putih dan hitam membuat keindahan pantai ini. Nah, ini berarti merujuk kepada Senggigi, kepada bendanya, ya kan? Pantai ini semakin menarik. Nah, kata ini pada kalimat ini tersebut merujuk pada Senggigi. Nah, ini merujuk kepada Senggigi. Nah, lanjut yang ketiga, konjungsi atau kata sambung. Ada kata dan, tetapi, dan sehingga. Nah, konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, yaitu antar kata, antar kalimat, dan antar paragraf. Jadi menghubungkan menjadi satu kesatuan, baik itu kata, kalimat, atau paragraf. Nah, konjungsi antar klausa biasanya terletak di tengah kalimat. Jadi kata dengan kata itu kata penghubungnya berada di tengah kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat terletak di depan kalimat setelah tanda baca biasanya, baik itu tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan lain sebagainya.
Lanjut, konjungsi antar paragraf biasanya terletak di awal paragraf. Nah, jadi kata dan tetapi, sehingga kalaunya itu diletaknya di awal paragraf itu disebut dengan antar paragraf. Nah, jadi itu ketiga bagian menjelaskan konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung. Nah, yang keempat, kata berimbuhan digunakan untuk membentuk sebuah kalimat agar kalimat lebih menarik dan komunikatif. Ada 4 jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia. Di antaranya prefiks atau awalan, impiks sisipan, sufiks akhiran, dan konfiks awalan dan akhiran. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu juga dijelaskan imbuhan yang diserap dari bahasa asing dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa Arab. Terdapat imbuhan ah dan i. Contoh katanya duniawi. Nah, jadi ada akhirannya. Rohaniyah, ada akhiran ahnya, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, suatu hal yang manusiawi jika dia merasa kasihan dengan pengemis itu. Ada kata manusiawi. Jadi fungsinya sebagai pembentuk atau penanda kata sifat. Nih, manusiawi. Dari bahasa Sanskerta terdapat imbuhan man, wan, dan wati. Contoh katanya dermawan, ada akhiran wan. Biara wati, peraga wati. Contoh kalimatnya, Lukman adalah seorang peragawan profesional. Fungsinya sebagai pembentuk kata benda. Nah, jadi kata peragawan fungsinya sebagai pembentuk kata benda. Yang terakhir, dari bahasa Inggris terdapat imbuhan is, if, dan al. Fungsinya sebagai pembentuk kata sifat. Contoh kata produktif, ada akhiran lagi, aktual, al, dan praktis. Is, if, al. Produktif, aktual, praktis. Contoh kalimatnya, dia termasuk penulis yang produktif, ada akhiran if. Ini berasal dari kata bahasa Inggris, juga diserap dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, kelompok kata. Kelompok kata atau frasa merupakan gabungan dari 2 buah kata atau lebih yang tidak membentuk arti baru. Nah, sedangkan majemuk itu membentuk arti baru. Jadi frasa berbeda dengan kata majemuk karena frasa lebih mempertahankan makna asalnya, sedangkan majemuk membentuk arti baru. Nanti lebih jelasnya tentang kelompok kata ini Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.